Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Dr. Ivan untuk membahas deteksi dini autis pada anak usia 18 sampai 36 bulan. Indikator yang akan dibahas kali ini adalah apakah anak Anda mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain. Indikator ini erat kaitannya dengan perkembangan kemampuan bahasa, khususnya bahasa reseptif pada anak. Sebenarnya penilaian kemampuan reseptif juga termasuk dalam tes daya dengar yang juga diujikan secara berkala. Singkatnya, pada tes daya dengar, anak rentang usia 18-24 bulan diharapkan bisa menunjukkan paling sedikit satu anggota badan yang ditanyakan tanpa diberi contoh. Walaupun sebenarnya kebanyakan anak sudah bisa menunjuk lebih banyak lagi anggota badan jika diminta. Kalau mata mana? Tuh. Kalau mata itu buat meli. Kalau mulut mana? Kalau hidung? Pada rentang usia 24-30 bulan, anak diharapkan sudah bisa mengerjakan dua macam perintah dalam satu kalimat seperti ambil sepatumu dan taruh di sini tanpa diberi contoh. Anak juga bisa menunjuk minimal dua nama benda yang umumnya sering digunakan anak. Pada rentang usia 30-36 bulan, anak diharapkan bisa menunjuk minimal dua nama benda sesuai dengan fungsinya. Misalnya jika ditanya, benda apa untuk minum? Anak bisa menunjuk cangkir. Benda apa untuk dilempar? Anak bisa menunjuk bola. Benda apa untuk makan? Anak bisa menunjuk sendok. Benda apa untuk menggambar? Anak bisa menunjuk pensil warna. Menguji bahasa reseptif sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Namun Bapak Ibu harus perhatikan ketika bicara dengan anak jaraknya sudah cukup dekat dan jangan lupa pensejajarkan pandangan mata dengan anak supaya mereka bisa paham bahwa mereka sedang diajak bicara. Sebisa mungkin jangan ada gangguan ketika sedang memberikan instruksi kepada anak. Misalnya suara TV, radio, atau apapun yang bisa dengan mudah mengalihkan perhatian anak. Selain itu yang terpenting adalah jangan memberikan petunjuk apapun ketika menguji kemampuannya. Misalnya dengan menunjuk atau menggerakkan mata. Bapak Ibu harus waspada apabila anak pada rentang usia tersebut belum bisa menjalani tugas perkembangan yang baru saja dijelaskan. Karena itu sudah merupakan indikasi adanya gangguan atau keterlambatan perkembangan bahasa reseptif anak. Bapak Ibu bisa amati respon ketika anak diberikan instruksi. Jika anak hanya mengulangi apa yang Bapak Ibu ucapkan, maka ada kemungkinan anak sedang melakukan ekolalia, di mana anak hanya mengulangi kata dan nada suara yang diucapkan orang lain tanpa mengerti maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sangat wajar jika ekolalia ini dilakukan ketika anak baru belajar bicara. Dan biasanya kebijakan ini akan menghilang dengan sendirinya ketika anak mulai bisa menggabungkan kata-kata untuk menyatakan keinginannya. Namun jika perilaku ini terus berlanjut, maka sudah dapat menjadi indikasi adanya gangguan pada perkembangan termasuk gangguan spektrum autis. Selain itu, jangan lupa lakukan tes ini secara berkala. Jika anak tidak mengalami perkembangan atau justru cenderung menurun, maka hal tersebut bisa saja merupakan indikasi adanya regresi perkembangan bahasa yang juga kerap dialami anak dengan gangguan spektrum autis. Anak yang tidak terdeteksi autis sejak bayi biasanya bisa mencapai tugas perkembangannya sampai pada satu waktu, kemudian anak mengalami stagnasi dan penurunan kemampuan yang sebelumnya sudah tercapai. Biasanya regresi pada anak dengan gangguan spektrum autis muncul pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Sehingga tes secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan anak tidak mengalami regresi pada perkembangannya.
Untuk itu, jika Bapak Ibu merasa buah hatinya pada rentang usia 18 sampai 36 bulan ini tidak mengerti apa yang diucapkan oleh orang lain, maka ada baiknya untuk mendiskusikan hal ini kepada ahli perkembangan yang terkait. Memang ini bukanlah indikator tunggal untuk menyatakan anak mengalami gangguan spektrum autis atau tidak. Namun gejala ini merupakan salah satu indikasi adanya gangguan perkembangan bahasa pada anak. Semakin cepat gangguan tersebut terdeteksi, semakin cepat buah hati bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang dibutuhkan. Itu saja untuk indikator deteksi dini autis pada kali ini. Kita bertemu lagi pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.